Ya, halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan Mas Agung Darmawan as a partner at Darmawan and Partners, dan juga bersama narasumber kita Mas Edo Riyadi as a associate at Darmawan and Partners, dengan tema topik ini do's and don'ts selama PSBB. Begitu. Oke, thank you Mas Adit. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi ini kita akan bahas sedikit mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan selama menjalankan PSBB ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa PSBB ini itu ditetapkan oleh pemerintah pusat, kemudian diimplementasikan oleh pemerintah daerah masing-masing. Khususnya untuk DKI Jakarta ini kita udah jalan hampir 2 minggu, dan yang mana akan diperpanjang lagi sampai akhir Mei 2020 ini. Sampai Lebaran ya kita akan terus PSBB. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya undang rekan saya, Associate di Darmawan and Partners, Bapak Edo, untuk membawakan topik ini. Oke Bang Agung, terima kasih sebelumnya. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Pada hari ini saya berkesempatan untuk mengisi diskusi kecil mengenai pembatasan sosial berskala besar, rules-nya apa, do's and don'ts-nya apa, nanti akan kita bahas. Untuk itu, sebelumnya teman-teman yang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih nih udah datang ke sini meskipun lagi puasa. Nanti kalau ada pertanyaan gimana nih Mas Adit? Langsung di pertanyaan aja atau gimana Mas? Kalau kita sistemnya kayak kemarin aja Mas Edo sama. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa di chat aja, dikumpulin. Nanti pada saatnya sesi tanya jawab baru kita bacain dan kita jawab. Oke. Jadi mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa langsung di kolom chat atau langsung live juga bisa, langsung nanya gitu boleh. Gitu Mas ya? Iya, betul. Oke. Jadi saya mulai aja presentasinya. Oke, jadi saya akan membahas pada hari ini mengenai pembatasan sosial berskala besar, do's and don'ts-nya. Pertama, yang mau saya bahas adalah apa itu PSBB. Boleh next, Mas? Nah, iya. Apa sih PSBB? Jadi PSBB itu adalah pembatasan kegiatan tertentu terhadap penduduk dalam suatu wilayah yang terduga terjangkit coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Nah, jadi untuk pengimplementasiannya sendiri di Indonesia ini nggak semua wilayahnya ditetapkan PSBB. Jadi tergantung dari pengajuan dari setiap, bisa provinsi, bisa kabupaten, bisa kota untuk penetapan PSBB ini sendiri. Pemerintah daerahnya ini, provinsi, kabupaten, dan kota ini harus mengajukan terlebih dahulu ke Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Untuk itu diajukan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Nah, jadi untuk sekarang ini nggak semua wilayah di Indonesia itu wajib untuk menerapkan PSBB. Contohnya sekarang yang udah netepin PSBB itu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat itu udah. Sisanya masih ada beberapa yang belum. Misalnya kayak Bali, setahu saya belum menerapkan PSBB ini. Tapi meskipun belum menerapkan PSBB ini, setiap warga negara Indonesia ini diharapkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk tetap berjaga-jaga dan mengurangi kegiatan dan aktivitas di luar rumah itu sendiri, seperti itu. Oke, next-nya, nah ini bentuk keputusan Menteri Kesehatannya. Jadi ini saya ambil contoh untuk keputusan Menteri Kesehatan untuk pemberian PSBB, penetapan PSBB untuk wilayah DKI Jakarta dan wilayah Banten. Seperti ini. Oke. Nanti baru setelah dikeluarin keputusan Menteri Kesehatan ini, baru nanti setelahnya masing-masing daerah itu boleh
mengimplementasikan PSBB itu sendiri kayak gitu. Misalkan kalau di Jakarta tuh ada Putusan Gubernur DKI Jakarta nomor 380 tahun 2020 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 33 tahun 2020. Di next mungkin Mas, next. Tahun 2020 ya. Dan di Banten misalkan kayak di Banten tuh udah ada juga Keputusan Gubernur Banten nomor 443 garis miring keputusan 114 strip hukum 2020 dan Peraturan Gubernur Banten nomor 16 tahun 2020 mengenai penetapan sosial berskala besar seperti itu. Nah, jadi apa aja sih yang kita boleh dan tidak boleh lakukan pada saat pengimplementasian PSBB ini di daerah-daerah yang sudah ditetapkan untuk diperlakukannya PSBB itu sendiri. Yang pastinya pertama adanya peliburan tempat kerja dan sekolah. Next ya Mas. Next slide. Nah, next ya. Nah, ini ada peliburan tempat kerja dan sekolah. Jadi peliburan tempat kerja dan sekolah ini bukan berarti libur gitu. Sepanjang pembacaan saya di peraturannya, peliburan tempat kerja dan sekolah ini lebih sifatnya working from home. Jadi melakukan setiap kewajiban pekerjaan yang mereka punya untuk dikerjakan di rumah. Seperti itu. Jadi membatasi kegiatan pekerjaan. Masih ada yang boleh, nanti saya bahas juga sektor-sektor apa aja yang masih boleh masuk, tapi harus ada penetapan beberapa aturan internal perusahaan yang harus diterapkan seperti itu. Lalu peliburan tempat keagamaan. Peliburan tempat keagamaan ini maksudnya tidak diperbolehkan untuk berkumpul beribadah di rumah ibadah. Jadi diminimalisir untuk ibadah kalau bisa di rumah masing-masing saja kayak gitu. Misalkan semalam kayak taraweh itu sudah dilakukan di rumah masing-masing, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu itu dilakukan setiap hari Minggu untuk di rumah masing-masing. Seperti itu. Lalu pembatasan kegiatan pada tempat umum. Jadi kalau untuk di Jakarta sendiri, ini saya ambil contoh di Jakarta ya. Kalau di Jakarta sendiri, tempat umum ini tidak boleh lebih dari 5 orang berkumpul seperti itu. Atau misalkan kalau tempat umum seperti supermarket, itu harus menerapkan protokol-protokol COVID. Jadi nggak boleh sembarangan kayak hari biasa kita masuk ke supermarket, lalu setelah itu belanja seperti biasa nggak boleh. Misalkan harus disyaratkan untuk pakai masker seperti itu. Lalu yang keempat, pembatasan kegiatan sosial dan budaya. Ada juga pembatasan moda transportasi, misalkan seperti kalau kita pergi-pergi sekarang naik MRT jaraknya sudah diatur, naik angkot, naik bus itu jaraknya sudah diatur dan jam-jamannya dikurangin, nggak setiap saat ada. Karena juga menekan kegiatan masyarakat di wilayah sekitar seperti itu. Lalu pembatasan kegiatan lainnya terkait aspek pertahanan dan keamanan seperti itu. Next-nya. Nah, jadi next ini ada pengecualian dari peliburan tempat kerja. Jadi kalau teman-teman misalkan melihat teman-temannya masih ada yang bekerja di PSBB ini, mungkin kantornya teman-teman yang lain itu memang masih diperbolehkan untuk masuk ke kantor. Misalkan sektor-sektornya itu adalah misalkan ya sektor-sektor itu adalah misalkan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, tapi harus berdasarkan peraturan kementerian terkait seperti itu. Lalu kantor perwakilan negara asing dan organisasi asing itu wajib harus tetap bisa masih boleh masuk. Perusahaan swasta atau komersil, misalkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, supermarket, minimarket itu masih boleh buka. Lalu ada bank, misalkan karena kegiatan ekonomi masih harus terus berjalan, jadi bank harus bisa masih wajib buka. Lalu media cetak, koran, dan sebagainya. Lalu perusahaan industri dan kegiatan produksi, misalkan industri obat, pertanian, hortikultura. Obat itu pasti karena kan seperti kita tahu di rumah sakit ini juga membutuhkan obat. Jadi produksi obat masih harus terus berjalan. Perusahaan logistik dan transportasi, misalkan untuk ekspedisi, pengiriman barang, seperti itu. Perusahaan yang bergerak di sektor kesehatan, dan sektor-sektor lainnya seperti misalkan BUMN atau BUMD yang masih ikut serta untuk melakukan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, apalagi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat di kala COVID-19 ini. Lalu pelaku usaha lainnya misalkan kayak di sektor teknologi informasi, sektor perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan sebagainya.
Seperti itu. Nah, next-nya ini adalah terdapat beberapa prosedur sih sebenarnya yang wajib untuk dilakukan untuk kantor-kantor yang masih beroperasi. Ini saya ambil contoh dari Peraturan Gubernur Nomor 380 Tahun 2020 Gubernur Jakarta. Pertama itu pasti pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja. Seperti itu. Lalu yang kedua, pembatasan orang yang mempunyai penyakit penyerta dan atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar COVID-19. Misalkan nih kayak kalau kita masuk kantor, untuk orang-orang yang punya penderita tekanan darah tinggi, pengidap penyakit jantung, diabetes, penyakit paru-paru, kanker, ibu hamil, atau orang-orang yang usia lebih dari 60 tahun itu sebenarnya lebih baik dirumahkan. Karena orang-orang tersebut itu, kalau berdasarkan hasil pembacaan saya di beberapa artikel itu orang-orang yang berpotensi untuk terkena COVID-19 seperti itu. Nah, untuk pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja ini, misalkan ada nggak bisa semua pekerjanya itu untuk masuk ke kantor seperti itu, karena beberapa protokol itu harus diimplementasikan. Misalkan contohnya next-nya Mas, misalkan ini ada protokol dalam kantor tuh, misalkan yang pertama, pemilik kantor itu harus memastikan tempat kerja itu selalu bersih seperti itu. Lalu yang kedua, ada fasilitas layanan kesehatan terdekat apabila terjadi keadaan darurat. Jadi kantor-kantor tersebut tuh harus punya SOP tersendiri untuk misalkan ketika ada orang yang tiba-tiba nanti pingsan atau bagaimana pada saat kondisi seperti ini, mereka harus tahu nih rujuknya kemana. Jadi harus ada SOP-nya untuk perkantoran. Ini perkantoran termasuk UMKM. Misalkan UMKM termasuk dalam sektor yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha. Nah, si kantor atau UMKM ini harus tahu nih rumah sakit terdekat atau rumah sakit terdekat yang harus di kontak untuk kalau nantinya ada orang-orang yang terkena penyakit atau tiba-tiba misalnya pingsan terus dirujuk kemana seperti itu. Lalu tiap kantor tuh baiknya untuk menyediakan vitamin serta nutrisi tambahan bagi para pekerja serta masker. Jadi kalau kita lihat di beberapa kantor di DKI Jakarta itu di kantor-kantor tuh udah ada beberapa yang nyediain masker, hand sanitizer, lalu tempat cuci tangan, lalu tempat untuk untuk kayak box untuk membersihkan diri seperti itu juga udah harus ada seperti itu. Lalu melakukan disinfeksi berkala pada ruang kerja. Jadi untuk kantor-kantor itu wajib untuk dilakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Misalkan seminggu sekali atau seminggu 2 kali itu demi mencegah untuk pembersihan kantor seperti itu. Lalu ada deteksi dan pemantauan suhu tubuh para pekerja. Jadi biasanya suhu minimal itu 37. Suhu minimal itu kurang dari 37,5. Kalau dari atas 37,5 itu berarti udah ada penyakit. Itu harus dirumahkan, tidak boleh masuk kantor. Jadi baiknya setiap kantor itu untuk menyiapkan mendeteksi suhu tubuh. Seperti itu, lalu menyediakan fasilitas cuci tangan dengan hand sanitizer, harus setiap waktu cuci tangan dan tidak memegang area-area seperti mata, mulut, hidung. Lalu melakukan physical distancing minimal antar karyawan 1 meter. Makanya sekarang di kantor-kantor di Jakarta itu banyak mereka yang melakukan physical distancing. Jadi karena kantornya itu terbatas dan dari satu orang ke orang yang lain terus 1 meter, maka mereka melakukan adanya physical distancing dan tiket. Misalkan jadwalnya berubah-ubah, jadi yang masuk hari Senin, Rabu, Jumat tuh berbeda dengan yang Kamis. Seperti itu, karena ruangannya terbatas. Jadi sampai sini ada yang mau bertanya-tanya dulu nggak nih kira-kira? Halo, apa ada yang bertanya-tanya hari ini? Kalau yang mau bertanya atau misalnya mau berpendapat gitu, bisa di open aja mic-nya atau di Ya, mic atau misalkan langsung di kolom pertanyaan. Bisa. Silahkan, jangan malu-malu teman-teman. Ada yang bertanya sampai sini?
Kok nggak ada yang mau bertanya? Mungkin kalau belum ada yang mau tanya, lanjut dulu aja kali ya, Dok ya. Ini ada untuk transportasi gimana tuh, Mas? Halo? Halo? Oh, ada pertanyaan. Tadi Mas Dari Roy bertanya Mas untuk Roy, untuk untuk transportasi. transportasi bagaimana? Mas, pertanyaannya gimana untuk transportasi? Katanya sudah dibatasi apa? Misalkan untuk pesawat terbang. Maksudnya Ya itu larangan jadi ini ya Pak ya? Larangan apa? larangan. Oh itu udah ada tuh. Iya. Jadi itu sebenarnya baru keluar hari ini larangannya ya. Saya tadi baru sempat baca sedikit Betul. gitu sih. Itu dilarang untuk beberapa transportasi untuk beroperasi. Misalkan sebenarnya itu antisipasi untuk mereka melakukan pergeseran dari satu wilayah ke wilayah yang lain seperti itu. Jadi kayak pesawat, kereta itu katanya dilarang. Saya terus terang peraturannya baru keluar hari ini, belum saya coba baca. Nanti coba Mas Roy bisa ditampung dulu pertanyaannya, nanti saya jelaskan seperti itu. Bagaimana? Oke, boleh Mas. Oke. Tapi ada lagi yang lain yang terkait dengan presentasi, misalkan ada yang masih ngantor tapi nggak disediain masker gitu. Atau gimana? Oke, saya lanjutin dulu aja kali ya. Oke, jadi selain untuk sebenarnya ada beberapa sektor, maksudnya ada beberapa protokol yang harus diterapkan pada saat COVID ini. Nggak cuma yang saya presentasikan, misalnya ada untuk transportasi benar, lalu ada untuk konstruksi juga. Tapi ini saya mengambil beberapa contoh, misalkan tadi pertama yang perkantoran, sekarang kedua yang untuk sektor F&B. Untuk layanan F&B sendiri, sekarang harus khusus untuk masa pandemi ini, masa PSBB ini, mereka tidak boleh untuk dilakukannya dine-in kayak gitu. Jadi khusus untuk take away aja. Jadi kalau apa-apa, teman-teman bisa beli lewat GoFood atau beli lewat Grab seperti itu. Lalu kalau misalkan teman-teman mau datang pun mau membeli, itu jarak antar antrian tuh minimal harus 1 meter dari satu orang ke orang yang lain seperti itu. Lalu ada penerapan prinsip hygiene sanitasi, misalkan harus cuci tangan, menyediakan tempat cuci tangan, harus menggunakan masker dan sebagainya. Nah ini untuk penyedia F&B-nya sendiri, karyawan-karyawannya itu diwajibkan untuk menggunakan sarung tangan dan penjepit makanan, misalkan untuk mencegah jadi kontak antara yang membuat masakannya dengan masakannya. Jadi misalkan diminimalisir dengan menggunakan sarung tangan atau penjepit makanan itu sendiri seperti itu. Terus harus memastikan kecukupan proses pemanasan dan pengolahan makanan. Lalu melakukan pembersihan area kerja, misalkan harus penyemprotan disinfektan berkala. Lalu menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer bagi para pelanggan. Pengecekan kesehatan karyawan. Lalu mengharuskan bagi penjual makanan menggunakan sarung tangan, masker, kepala, dan pakaian pekerja seperti itu. Jadi kalau kita lihat di beberapa sektor F&B sekarang ini, mereka selalu memberikan notes gitu, itu bagus sih untuk dicontoh. Jadi notes-nya itu nanti ditaruh di makanannya. Jadi setiap ada yang order online atau order makanan online lewat GoFood atau Gojek, itu mereka ngecek suhu tubuhnya dan mereka nulis suhu tubuhnya sekian dan aman seperti itu. Kayak gitu. Mungkin belum semua menerapkan, tapi itu baiknya diterapkan oleh semua seperti itu sih. Next-nya, nah ini untuk fasilitas umum, misalkan kayak supermarket, pasar dan sebagainya itu masih diperbolehkan untuk beroperasi, tapi harus melihat nggak boleh kegiatannya itu harus tetap mengimplementasikan protokol COVID. Misalkan kayak jarak antara satu pedagang dengan pedagang lain itu harus diperhatikan juga gitu. Lalu penerapan untuk protokol COVID, misalkan cek suhu tubuh, penyediaan tempat cuci tangan, penggunaan masker juga harus diperhatikan seperti itu. Nah, untuk fasilitas ini sebenarnya sih nggak boleh melebihi 5 orang. Misalkan kalau ngumpul-ngumpul itu nggak boleh 5 orang, tapi kalau pasar kayak sih boleh, harusnya boleh. Karena pasar luas seperti itu. Terus tempat-tempat lain yang masih boleh buka itu kayak misalkan warung atau laundry itu masih boleh juga dibuka seperti itu. Kira-kira sampai sini masih ada yang mau bertanya lagi kah?
Silahkan bertanya teman-teman. Oke, kalau enggak ini langsung next-nya untuk protokol. Oke, ini ada pertanyaan dari pertanyaannya apa ya nih kalau boleh tahu? Pertanyaan nih Mas Edo dari Elsia Yunita, apakah ada sanksi untuk pengusaha F&B yang tidak menerapkan protokol COVID? Misal saat masak tidak menggunakan sarung tangan, khususnya untuk pengusaha skala mikro atau kecil. Sebenarnya untuk sanksinya sendiri di peraturan, misalkan kayak di peraturan Gubernur DKI Jakarta tuh ada, tapi nggak secara ini sih, nggak secara detail diatur seperti itu. Tapi biasanya sih ada sanksinya kayak gitu. Sanksinya apa? Jelasnya nanti kita mungkin boleh, nanti coba saya ini lagi deh, saya coba jawab sanksinya bagaimana kayak gitu. Mungkin bisa jadi kayak penutupan sementara sampai misalkan mereka bisa menerapkan protokol COVID ini sendiri seperti itu, atau mungkin dari pihak pemerintah bisa membantu juga untuk memberikan alat-alat tersebut untuk dapat bergulirnya usaha tersebut. Karena kalau untuk di peraturan gubernurnya sendiri, peraturan gubernur DKI nomor 33 tahun 2020 itu, untuk sanksinya itu, sebentar. Soalnya untuk sanksinya itu, misalkan pelanggaran terhadap PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk sanksi pidana. Jadi itu belum secara jelas diatur di peraturan tersebut gitu. Jadi sanksinya bisa macam-macam, bisa mungkin temporarily di suspend atau dikenakan sanksi pidana, mungkin itu bisa jadi kayak gitu. Seperti itu. Gimana, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Mungkin ntar coba ditampung dulu pertanyaannya, nanti coba saya jawab habis itu di sini. Terima kasih, Elsia. Apakah ada lagi yang bertanya teman-teman? Jadi kita diskusi aja sekalian. Nah, ini untuk saya teruskan aja ya, ini jadi protokol khusus bagi pengendara. Jadi pengendara ini sebenarnya sebaiknya diminimalisir. Misalkan satu, untuk berkendara tuh misalkan boleh hanya untuk membeli kebutuhan pokok atau aktivitas lain yang berkaitan sama PSBB. Misalkan ke kantor, kalau yang masih harus ke kantor kayak gitu. Lalu di saat melakukan mengendarai kendaraan tersebut, harus melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan. Jadi untuk menghilangkan kuman-kuman atau virus-virus yang ada seperti itu. Lalu untuk pengguna motor tuh sebenarnya wajib untuk menggunakan masker dan sarung tangan. Jadi udah di beberapa daerah itu udah dilakukan pemeriksaan. Jadi setiap ada pengendara sepeda motor itu mereka diwajibkan untuk menggunakan masker. Biasanya pihak-pihak yang menyediakan itu ngasih masker sih ke mereka kalau misalkan mereka belum pakai masker seperti itu. Lalu membatasi jumlah orang maksimal 50% dari kapasitas kendaraan. Misalkan jumlahnya 6 kayak gitu. Jadi yang boleh naik mobil cuma 3 orang aja seperti itu. Dan harus dijaga jarak-jaraknya antara yang nyupir sama orang yang ikut dalam kendaraan tersebut. Lalu disarankan untuk tidak berkendara apabila suhu tubuh tuh di atas 37,5 derajat Celcius atau sakit. Sebenarnya kebijakan pemerintah itu kalau misalnya sudah merasa sakit seperti itu, baiknya melakukan karantina diri dulu selama 14 hari. Jadi disarankan tidak kemana-mana terlebih dahulu seperti itu. Nah, ini khusus untuk angkutan roda 2 berbasis aplikasi, itu hanya boleh untuk menerima barang kalau berdasarkan peraturan gubernur DKI Jakarta seperti itu. Jadi sebenarnya untuk ojek online sendiri itu kalau berdasarkan peraturan gubernur DKI Jakarta, saya ambil contohnya peraturan gubernur DKI Jakarta itu hanya boleh untuk melakukan pengantaran barang seperti itu. Oke, apakah ada lagi teman-teman yang bertanya? Ini bentar lagi, kalau enggak saya udahin presentasinya, sharing-sharingnya.
Nah, Gimana? Ada pertanyaan? Mungkin untuk memancing pertanyaan dari teman-teman nih ya, Dok. Apa gini, kalau misalnya yang masih wajib ya. bekerja nih, teman-teman, misalnya yang bekerja di sektor keuangan atau misalnya bekerja di apa namanya industri obat. Nah, ketika keluar di jalan, apakah harus membawa surat tugas gitu apa dari kantornya menginformasikan, oh saya bekerja di BPR A, jadi saya harus masuk ke kantor atau seperti apa gitu supaya nggak ditangkap polisi gitu di jalannya. Gimana, Dok? Sebenarnya kalau untuk itu masih ini sih Bang, Mm-mm. masih nggak semuanya itu harus bawa surat kerja sih kayak gitu. Paling tapi Oke. setiap kantornya Mm. masing-masing itu mereka biasanya melakukan sidak sih kayak gitu. Jadi kayak misalkan Mm. contohnya di beberapa gedung di Jakarta itu, Mm. di tiap-tiap kantornya itu ini dilakukan sidak seperti itu. Jadi tiba-tiba Mm. nanti ada petugas dari pihak berwajib gitu yang masuk ke kantornya. Mm. Mereka akan Ya, nanyain sih biasanya kayak gitu. Mereka akan nanyain biasanya mana nih surat kerjanya gitu. Emang kalian boleh masuk kayak gitu. Dan dilihat nanti betul. misalkan Mm. protokolnya gimana nih udah sesuai Mm. aturan atau belum kayak gitu. Tapi untuk di jalan raya sendiri biasanya Mm. mereka akan menyidak misalkan kendaraan-kendaraan, misalkan mobil nih. Mereka bisa Mm. ngelihat mobilnya ini isinya berapa kayak gitu. Misalkan Oke. harusnya mobil 8 harusnya mobilnya Mm. cuma boleh 3 orang, dia 5 orang. Mm. Nah, nanti Oke. biasanya polisinya negur sih seperti itu. Mm. Kayak gitu. Berdasarkan Oke, pengalaman oke. pribadi kayak gitu. Mm. Seperti itu. Gimana Oke, oke. teman-teman ada lagi? Gimana, teman-teman? Ada lagi yang mau ditanya? Jadi biar apa? Stay safe lah selama masa PSBB ini. Iya, selama PSBB ini. Seperti itu. Sebenarnya dari teman-teman juga harus melaksanakan dengan baik sih supaya COVID-nya diminimalisir penyebarannya seperti itu. Di rumah aja. Ada tuh. Apakah boleh ditilang polisi jika mobil isinya 4 orang untuk sedan? Sebenarnya nggak ditilang sih Pak. Nggak boleh ditilang sih Pak. Saya kurang tahu itu harus ditilang apa enggak. Tapi sebenarnya tugasnya harus mengingatkan aja sih. Mengingatkan kalau misalkan jumlah mobilnya 4, misalnya jumlah mobilnya harusnya 4, itu nggak boleh berempat gitu. Karena kan kalau di peraturan gubernurnya ini kan maksimal 50% dari yang ada. Misalkan sedannya untuk 4 orang, jadi sebenarnya harusnya cuma boleh untuk 2 orang aja kayak gitu. Ya, jadi kalau yang saya sudah perhatikan sih sejauh ini dari pihak kepolisian baru memberikan teguran ya. Jadi kalau Iya, misalnya teguran. ditemukan dari apa namanya polisi ngeliat gitu, misalnya kapasitas mobilnya 5 orang dan isinya 5 orang, nah biasa polisi akan stop dan ditegur. Seperti itu Pak Roy. Mm-mm. Oke. Ada lagi kah kira-kira yang ingin bertanya? Masih dibuka sesi pertanyaan dan sesi diskusi pada hari ini. Nah, ini tadi protokol khusus bagi pengendara. Next-nya ini sebenarnya ada beberapa informasi untuk kegiatan UMKM ini, kegiatan UMKM sendiri. Next, Mas. Nah, ya. Jadi karena sekarang kan udah banyak simpang siur berita tuh yang bilang kayak misalkan UMKM udah terdampak segala macam. Nah, sebenarnya yang bisa dilakukan oleh UMKM sendiri itu pertama melakukan jual beli produk secara daring, secara online. Kita tahu di Indonesia ini banyak platform-platform online yang bisa dipergunakan untuk berjual beli. Mungkin dari para pelaku UMKM itu bisa untuk menjual atau mempromosikan barang-barangnya secara online. Karena mungkin kalau untuk pelanggan datang langsung ke tempat masing-masing pelaku UMKM itu agak sedikit sulit karena di situasi PSBB seperti ini. Tapi kegiatan perekonomian masih harus tetap berjalan sehingga untuk menanggulanginya disarankan untuk melakukan jual beli produk secara online seperti itu. Lalu misalkan memanfaatkan program-program dari pemerintah untuk tetap menunjang kegiatan usaha. Seperti misalkan ini saya mencatat dari beberapa artikel. Jadi ada beberapa yang akan dilakukan dan sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi
terdampaknya UMKM di tengah COVID-19 ini, yang pertama itu ada pembebasan pajak, kedua itu ada namanya program warung tetangga, yang ketiga itu ada restrukturisasi kredit. Jadi untuk para pelaku usaha UMKM yang terdampak COVID-19 itu bisa mengajukan restrukturisasi kredit ke perusahaan pembiayaan atau bank-bank di mana tempat mereka melakukan kredit itu sendiri kayak gitu. Nah, itu tidak diberikan secara cuma-cuma, tapi harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh masing-masing institusi keuangan, seperti itu. Lalu selanjutnya ada stimulus daya beli. Yang kelima ada ini, jadi perubahan kegiatan usaha dari, misalkan tadinya cuma menjahit baju, sekarang diminta untuk melakukan menjahit masker. Jadi maskernya ini diminta para UMKM itu untuk membuat masker itu sendiri, nanti untuk didistribusikan di seluruh Indonesia, seperti itu. Lalu ada kartu prakerja, dan yang terakhir ada bantuan langsung tunai, seperti itu. Jadi itu harus dimanfaatkan oleh pelaku UMKM agar tetap bisa menjalankan usahanya, program-program pemerintah tersebut, gitu. Dan yang terakhir itu ada harus tetap mengikuti protokol pencegahan COVID-19 yang tadi sudah dijelaskan di awal. Misalkan industri UMKM-nya masih diperbolehkan untuk masuk, misalkan sektor pangan. Nah, itu harus tetap memperhatikan nih protokol-protokol yang ada untuk pencegahan COVID-19. Misalkan penyediaan hand sanitizer, cuci tangan, harus menggunakan masker, harus berjarak 1 meter antara satu pihak dengan pihak yang lain, seperti itu. Ya, jadi itu adalah informasi yang bisa saya bagi pada hari ini. Kira-kira dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi kah? Ya, silakan Pak Roy. Bisa dijelaskan gimana pertanyaannya? Apa Mas Adit boleh dibantu pertanyaannya apa? Pertanyaannya tadi apa ya? Ada pertanyaan dari Pak Roy nih, Mas Edo. Nanyanya bisa dijelaskan tentang apakah pengusaha boleh mem-PHK dengan 0,5 saja? 0,5 saja maksudnya? 0,5 aja tuh apa ya Pak Roy? Maksudnya gimana Pak 0,5 Pak? Tidak sesuai dengan undang-undang. Pastinya nggak boleh kalau nggak sesuai dengan undang-undang, Pak. Harus mengikuti peraturan yang berlaku sih, seperti itu, Pak. Misal harusnya 10 kali gaji, tetap pengusahanya kasih 5 kali gaji. Sebenarnya nggak boleh sih, Pak, kalau kayak gitu, Pak. Seperti itu sih. Itu kalau terjadi seperti itu, ada baiknya langsung dikonsultasikan dengan Dinas Ketenagakerjaan, Pak, kayak gitu sih. Sebenarnya karena hal-hal tersebut itu nggak boleh dilakukan pada saat, maksudnya baik kondisi normal atau kondisi seperti ini tuh PHK tidak diperbolehkan seperti itu. Ini kayaknya lebih ke pesangon ya Mas Edo ya. Kalau dilihat sini Iya, betul, lebih kayak pesangon gitu. Maksudnya pesangonnya nggak sesuai undang-undang gitu kan. Undang-undang kan Mas Edo. Iya, betul pesangon. Iya, jadi sebenarnya harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan kalau PHK ya. Harus dilihat masa kerjanya berapa lama Mas, seperti itu, untuk itu pesangonnya kayak gitu sih. Kira-kira gimana teman-teman, ada lagi? Teman-teman kira-kira sekarang lagi pada kerja atau lagi gimana nih di rumah? Atau yang pemilik UMKM, apakah usahanya masih berjalan sekarang atau bagaimana? Pertanyaan tadi apa Mas Adit? Bagi cek ya Mas pertanyaannya. Pertanyaan dari Pak Taufik nih Mas Edo. Mau tanya dong, untuk UMKM yang mengalihkan produksi ke barang-barang yang berkaitan dengan pencegahan COVID, misal sekarang banyak yang menjual masker atau hand sanitizer, apakah boleh tetap dijual meskipun belum memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah? Misal belum ada izin BPOM dan lain-lain.
Karena akan terlalu lama kalau harus izin ke pemerintah dulu, sementara hari ini pasar butuh cepat. Maksudnya izin ke pemerintah tuh ke BPOM, Betul, Mas Edo. betul sekali. Sebenarnya itu ke peraturan Menteri Kesehatan terkait, sebenarnya mereka katanya ada percepatan untuk hal-hal tersebut gitu. Untuk sampai saat ini sih belum ada protokolnya untuk kayak misalkan mau ngajuin izin cepat untuk ngebuat hand sanitizer atau ngebuat masker seperti itu. Jadi sebenarnya diperbolehkan saja untuk UMKM untuk melakukan hal tersebut karena itu sudah ada perintah dari beberapa instansi pemerintah untuk melakukan hal tersebut gitu. Tapi tidak diwajibkan seperti itu. Untuk peraturan tertulisnya sendiri itu belum ada kayak gitu kalau saya cari. Seperti itu Pak Taufik. Dan sekarang kita lihat kan udah banyak juga yang ngejual hand sanitizer dan masker-masker UMKM meskipun mereka aslinya tidak membuat produk-produk tersebut kayak gitu. Tapi pun kalau misalkan mau menjual, saran saya sih kalau misalkan hand sanitizer tuh ikutin protokol yang udah ada sih, kayak WHO tuh udah ngeluarin protokol untuk pembuatan hand sanitizer yang benar kayak gimana seperti itu. Kalau bisa saya BPOM juga tambahin sudah sih Mas mengeluarkan. Edo, kalau untuk yang Iya. pembuatan hand sanitizer atau yang kayak APD gitu buat medis, kayaknya Kemenkop juga udah menaungi deh dan udah announce kalau misalnya UMKM yang mau memang membuat hand sanitizer atau APD gitu-gitu. Iya, itu diperbolehkan gitu. Diperbolehkan, dari Iya, Kemenkop seperti juga itu. udah menaungi kok. Karena kalau misalkan kita ke Kemenkes sendiri, Kementerian Kesehatan sendiri itu juga masih banyak beberapa orang itu nggak di dalam situ gitu Mas. Maksudnya mereka juga working from home kayak gitu. Jadi untuk secara tertulisnya memang sebenarnya secara hukum atau secara instrumen hukumnya itu belum ada, tapi sudah dipersilahkan untuk membuat kayak gitu. Begitu Pak Taufik. Kira-kira apakah ada lagi teman-teman? Jadi kalau untuk ini kita masih bisa sampai jam 12. Ya, gimana? Ada lagi pertanyaan? Gimana dari Bang Agung mungkin? Ya. Mungkin kita tunggu 3 menit lagi kali ya. Iya. Untuk pertanyaan-pertanyaan. Teman-teman dari PSBB ini nggak ada yang penasaran mungkin teman-teman kayak, kok ini boleh, kok itu nggak boleh gitu. Apakah ada teman-teman? Oh, ini ada nih. Ada lagi nih Mas Edo yang bertanya dari Mas Ardilo Putra Wibowo. Tadi ada dari Mas Yonar juga ya, nggak salah ya? Oh iya, Mas Yohanar dulu kali ya. Mas Yohanar nanya nih Mas Edo, ada nggak sih peraturan PSBB, ada nggak sih aturannya PSBB itu diperpanjang berapa kali atau ada kurun waktunya nggak? Thank you. Oke. Nggak ada jawabannya. Ya, jawabannya nggak ada. Jadi di peraturan yang terkait juga cuma itu kan bahwa PSBB itu bisa diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku lah kayak gitu. Jadi nggak ada minimal berapa kali, nggak ada maksimal berapa kali gitu. Pasti kalau menurut saya pribadi sih, kalau berdasarkan yang saya baca, itu biasanya sampai ya tetapkan bahwa wilayah tersebut itu sudah terbebas dari COVID-19, dari
penyebaran COVID-19 itu sendiri sih, Mas Yohanar. Seperti itu. Jadi akan terus diperpanjang sampai memang di kota tersebut atau di wilayah tersebut itu sudah terbebas dari COVID-19, gitu Mas Yohanar. Gimana Mas Yohanar, apakah sudah menjawab? Lu nggak mau matiin apa? Lu nggak ngerti? Aku denger sih. Kok Pasta aglio olio dan kopsus atau Ya, mungkin lanjut tadi pertanyaan dari Mas Ardilo apa ya? Dari Mas Adilo nih, dia bilang mungkin out of topic sedikit mengenai penentuan suatu provinsi menjadi PSBB. Itu pertimbangannya seperti apa, Mas? Karena kebetulan ini Mas Ardilo ini sedang dinas di Aceh. Saat ini case positif di Aceh masih terkontrol dengan 7 case positif. Tapi mobilisasi antara Medan sama Aceh itu masih tinggi. Sementara Medan itu merupakan salah satu red zone di Sumatera. Apakah memungkinkan untuk dilakukan pembatasan terlebih dahulu sebelum terjadi outbreak? Thank you. Oke, jadi jawabannya adalah ya sebenarnya mungkin saja gitu kalau tergantung dari pemerintah daerahnya kayak gitu. Apakah berdasarkan analisis dari Mas Ardilo tersebut, mungkin apakah pihak pemerintah daerahnya itu aware atau tidak, itu mengajukan penetapan PSBB itu sendiri kayak gitu ke pemerintah pusat, ke Kementerian Kesehatan gitu. Karena nanti untuk mengajukannya sendiri itu beberapa pihak pemerintah daerah itu harus mengajukan beberapa kajian yang nanti dinilai oleh pemerintah pusat seperti itu. Misalkan melakukan kajian terhadap epidemiologisnya, penyebarannya bagaimana, jumlah kasusnya berapa kayak gitu. Seperti itu sih Mas. Tapi kalau untuk pembatasannya sebenarnya dari pemerintah daerah boleh-boleh saja mengeluarkan himbauan. Kayak misalkan sebelum penetapan PSBB di DKI Jakarta, itu kan pemerintah Provinsi DKI Jakarta kan melakukan himbauan kan untuk melakukan WFH, melakukan himbauan untuk tetap di rumah. Seperti itu, untuk melakukan himbauan untuk meminimalisir kegiatan di luar rumah, seperti itu. Sebelum penetapan PSBB dikeluarkan oleh pemerintah pusat, seperti itu Mas Ardilo. Bagaimana Mas Ardilo? Apakah sudah menjawab Mas Ardilo dan Mas Yohanar? Ya, sama-sama Mas Ardilo. Oh, begitu. Oke. Ya Mas Ardilo, kalau misalnya mau dilihat cara penetapannya itu ada di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020, Mas. Seperti itu. Ya, ada lagi yang ditanyakan mungkin teman-teman? Ya, itu udah sekedar sharing dari Pak Taufik. Mungkin boleh dibacakan Mas Adit sharingnya. Sharingnya ini terkait pertanyaan Pak Roy yang tadi nih kemarin. Menemukan pengendara mobil sedan yang isinya 4 orang, akan tetapi hanya ditegur dan tidak ada penegakan hukum atau sanksi secara tegas dari petugas, hanya diberikan teguran yang seharusnya menurutnya salah satu dari orang tersebut harus keluar dari mobil tersebut agar sesuai dengan aturan. Iya. Karena di aturan PSBB mobil sedan hanya boleh diisi maksimal 3 orang. Iya, misalnya itu sebenarnya harus 50% dari ini sih, dari kapasitas isi seluruh mobilnya, seperti itu kapasitasnya. Kalau misalnya saya boleh sebenarnya ya gimana Pak Mas Edo, jadi ini Pak sharing pengalaman aja ya, karena di depan kompleks saya itu kan, kompleks saya kan perbatasan Bekasi sama Jakarta tuh. Jadi jadi yang operasi yang PSBB ini tuh benar-benar di depan kompleks saya. Jadi yang masuk dari Bekasi untuk ke Jakarta itu benar-benar disaring banget. Memang yang kalau naik yang melebihi kapasitas memang tidak
berikan sanksi. Tapi kalau yang mengarah dari Bekasi untuk ke Jakarta itu dia disuruh putar balik, Mas. Jadi nggak bisa masuk Jakarta. Iya, biasanya suruh putar balik. Iya. Nggak bisa masuk Jakarta ya, kayak gitu Mas ya. Kayak gitu sih. Kalau motor juga yang misalnya boncengan atau dia nggak pakai masker gitu, disuruh putar balik, atau kalau motor dia dikasih masker sama sub atau sama polisi. Jadi kalau di depan kompleks saya itu ada di sub, ada polisi. Jadi nggak cuma polisi doang yang razia, bukan razia ya, operasi PSBB ini gitu. Jadi paling nggak diturunin gitu, kasihan banget kalau diturunin. Iya, biasanya nggak diturunin sih Pak. Biasanya disuruh pulang sih Pak. Biasanya disuruh terbaik dulu kayak gitu. Kayak gitu sih Pak. Udah lumayan. Saya sih udah lumayan ketat ya. Kalau misalnya yang dari Bekasi masuk ke Jakarta sih udah lumayan ketat. Di ini juga kok dari Tangerang Selatan nih, dekat di rumah saya sampai ke Jakarta itu biasanya padat macet itu karena polisinya dan tugas-tugas lainnya seperti Pol PP atau di sub itu juga melakukan razia, ngelihat nih isi mobilnya berapa kayak gitu. Tapi biasanya ya seharusnya kalau misalkan isinya melebihi kapasitas tuh disuruh putar balik gitu. Jangan diturunkan Pak. Kalau diturunkan kasihan ntar dia nggak pulang juga Pak, kan ojek online-nya nggak boleh juga kayak gitu Pak. Jadi mereka biasanya suruh putar balik, suruh kembali gitu. Kapasitasnya harus dikurangi seperti itu Pak. Terima kasih atas sharingnya Pak Taufik. Oh iya, untuk ini juga nggak boleh apa, kalau untuk COVID ini sendiri itu nggak boleh, ingat teman-teman, nggak boleh dilaksanakannya resepsi pernikahan, nggak boleh teman-teman. Jadi harus langsung kayak KUA atau catatan sipil nikahnya seperti itu. Mungkin untuk resepsinya bisa diganti nanti di setelah COVID seperti itu. Jadi protokolnya itu sebenarnya udah lengkap sih di peraturan gubernur masing-masing seperti itu. Jadi sebenarnya ketentuan PSBB ini nggak serta-merta ngikutin yang peraturan Permenkes. Biasanya di peraturan gubernurnya itu ada lagi tambahan-tambahan yang harus diperhatikan gitu kan. Jadi tergantung dari domisili dari masing-masing pihak ini sendiri gitu, tinggalnya di mana, di Banten kah atau di Jawa Barat kah atau di DKI Jakarta kah kayak gitu. Ini saya kebanyakan ambil contoh yang di DKI Jakarta karena yang paling pertama melakukan PSBB seperti itu. Ya, apakah ada lagi yang ingin sharing atau ingin tanyakan teman-teman terkait PSBB ini? Ada pertanyaan lagi teman-teman? Mungkin kalau nggak ada yuk. Ya, terima sama-sama Pak Roy. Ya, makasih Pak Roy. Terima kasih banyak Pak Roy sudah hadir juga. Oke. Gimana Mas Edo, Pak Mas Agung? Udah cukup bincang-bincangnya hari ini? Mungkin. Ya. Mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum kejawab, ntar coba kita cari jawabannya, ntar kita kirim ke jawaban masing-masing pihak seperti itu. Atau bisa dicek di Smesco Spark juga sih kalau misalnya untuk. Iya, Smesco Spark. Betul. Jadi mungkin linknya boleh di-share di sini Mas, seperti itu Mas. Link dari Smesco sendiri seperti itu. Oke, sip. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah hadir dalam bincang-bincang kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap sehat, tetap beraktivitas, dan yang berpuasa selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa setiap Jumat jam 10 pagi dari kami akan membawakan diskusi atau bincang-bincang seputar isu-isu legal, baik selama pandemi COVID-19 ini maupun setelahnya. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Ya, jangan lupa juga follow juga YouTube, Instagram, Facebook kita di Smesco Indonesia buat upcoming event selanjutnya ya. Betul. Terima kasih. Karena eventnya nggak cuma legal aja, tapi ada setiap hari ada kok kliennya. Setiap hari seperti itu. Setiap hari. Oke, makasih teman-teman. Terima kasih. Makasih Mas Edo, Mas Agung. Ya.